sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an itu sendiri malah melaknatinya. Kemudian dalam kaidah dikatakan, man lam yujawidil Qur'an athimun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tanpa dibarengi dengan tajwidnya, athimun, maka ia berdosa. Artinya, bagi sementara orang membaca Al-Qur'an ada yang membuat ia berdosa, bahkan ada yang bisa membuat ia justru dilaknat oleh Quran. Padahal dalam hadis lain Nabi menyatakan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu sendiri akan menjadi penolong bagi para pembacanya kelak di hari kiamat. Maka oleh karena itu, tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menghindari dosa yang diakibatkan kesalahan membaca Quran dan menghindari laknat Al-Quran yang bisa diakibatkan karena kita melalaikan ilmu tajwid, bahkan menyepelekannya. Dan tujuan kita mempelajari ilmu tajwid juga adalah untuk memperoleh ridho Allah, memperoleh syafaat Quran, memperoleh pahala yang sempurna, dan agar pembacaan Quran kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan kita belajar ilmu tajwid. Diulangi bahwasanya tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan pembacaan yang dapat mengakibatkan dosa dan laknat Quran. Dan tujuan kita mempelajari ilmu tajwid juga agar mendapatkan ridho Allah, syafaat Quran, pahala yang sempurna, dan agar sesuai dengan bacaan junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustami'in rahimakumullah, itulah yang kedua yang harus kita fahami sebelum kita mempelajari nazom-nazom kitab Hidayatus Sibyan. Kemudian yang ketiga adalah tentang hukum ilmu tajwid. Tentang hukum ilmu tajwid dibagi dua. Yang pertama, hukum mempelajarinya, dan yang kedua adalah hukum mengamalkannya. Apa hukum mempelajarinya? Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Artinya dalam satu kampung wajib ada satu pengajian yang mempelajari tentang Al-Quran dan tata cara pembacaannya, atau yang mempelajari ilmu tajwid.
Apabila dalam satu kampung terdapat pengajian tersebut, maka terbebaslah seluruh penduduk kampung itu daripada dosa yang diakibatkan tidak adanya pengajian ilmu tajwid. Dan andai kata tidak ada satupun orang yang mahir yang bisa ilmu tajwid, sehingga tidak ada satupun pengajian di kampung tersebut, maka seluruh penduduk kampung tersebut berdosa dikarenakan tiada yang mempelajari Al-Quran dan tajwidnya. Itulah maksud dan tujuan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kemudian yang kedua adalah hukum mengamalkannya. Apa hukum mengamalkannya? Hukum mengamalkannya adalah fardu ain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika penduduk kampung tersebut belajar di pengajian Al-Quran, belajar ilmu tajwid. Setelah belajar, kemudian dia pulang dan kemudian malam-malam dia membaca Al-Quran. Maka ketika dia membaca Al-Quran, dia wajib menerapkan pelajaran ilmu tajwid yang telah diterimanya, diterapkan pada saat pembacaan Al-Quran tersebut. Dan itu hukumnya wajib secara fardu ain, wajib bagi setiap umat Islam yang membaca Al-Quran. Kalau tidak diterapkan tajwidnya, maka ia berdosa. Sebagaimana kaidah mengatakan, "Malam yujawidil Quran athimun." Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, athimun, maka ia berdosa. Itulah maksudnya bahwa mengamalkan ilmu tajwid fardu ain bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan pada saat ia membaca Al-Quran. Artinya setiap membaca Al-Quran, seorang muslim atau muslimah wajib menerapkan ilmu tajwidnya. Kalau tidak, maka ia berdosa. Mustami'in rahimakumullah, itulah 3 hal yang harus kita pahami sebelum kita masuk pada pembelajaran nazom-nazom kitab Hidayatus Sibyan. Yaitu diulangi, yang pertama adalah definisi ta'rif atau arti ilmu tajwid itu sendiri, yaitu ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, berikut sifat-sifatnya, serta bagaimana cara pembacaannya. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar terhindar dari dosa dan laknat Quran, dan agar mendapat ridho Allah, mendapat syafaat Al-Quran, mendapatkan pahala yang sempurna, dan agar pembacaan Quran kita sesuai dengan bacaan junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tentang hukum tajwid, yang mana hukumnya terbagi 2. Ada hukum mempelajarinya, ada hukum mengamalkannya. Hukum mempelajarinya fardu kifayah, artinya dalam satu kampung harus ada satu kegiatan belajar dan mengajar ilmu Al-Quran dan tajwidnya. Kemudian hukum mengamalkannya adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang membaca Al-Quran. Artinya
setiap muslim yang membaca Al-Quran wajib menerapkan ilmu tajwidnya.